semuanya, bertemu lagi dengan saya Eka Puji Lestari, pembimbing pasukan literasi numerasi Kinara Angsara generasi kedua, delegasi pertama dari SD Negeri Narawita 1, Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tantangan pada bulan April untuk tantangan literasi numerasi Leksambedas tahun 2026. Nah, di tantangan numerasi bulan April ini akan membawa kita pada akar dari matematika, yaitu sebuah perkalian. Nah, sahabat numerasi, perkalian itu sendiri sering dianggap sebagai momok yang paling membosankan karena harus dihafal. Nah, padahal perkalian itu sendiri merupakan sebuah penjumlahan berulang, merupakan seni penjumlahan berulang dari sebuah angka yang memiliki pola ajaib. Pada bulan April ini, saya akan membuktikan bahwa perkalian dari 1 sampai 10 bisa dihafal dengan cara yang sangat menyenangkan dengan pemahaman konsep yang matang. Mari kita taklukkan angka-angka ini. Nah, saya percaya bahwa ketika kita memahami konsep dari perkalian itu sendiri, kita bisa lebih gampang untuk memahami soal-soal HOTS di jenjang berikutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada hafalan perkalian dari 1 sampai 10, kita kembali mengupas dari konsep perkalian itu sendiri, yaitu penjumlahan berulang dari sebuah angka yang memiliki pola. Nah, seperti LKPD yang sudah diberikan ya, ibu itu memiliki 4 kantung roti yang setiap bungkusnya itu berisi 5 roti. Nah, maka berapa jumlah roti secara keseluruhan, maka ada perkaliannya gitu, berarti 4 dikali 5, 4 kali 5, 5, berarti 5 dijumlahkan sebanyak 4 kali, 5 ditambah 5 itu 10, 10 ditambah 5, 15, kemudian 15 ditambah 5 itu 20. Nah, itu konsepnya. Kita masuk kepada perkalian pertama nih, yaitu perkalian 1. Nah, perkalian 1 ini sendiri disebut sebagai perkalian yang selalu menunjukkan angka itu sendiri, karena angka 1 memang disebutnya itu sebagai identitas dari matematika itu sendiri. Makanya berapapun banyaknya angka, jika dikalikan 1, jumlahnya itu hasilnya pasti angka itu sendiri. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 4, 4, 1 dikali 5, 5, 1 dikali 6, 6, 1 dikali 7, 7, 1 dikali 8, 8, 1 dikali 9, 9, dan 1 dikali 10, 10. Nah, walaupun 1 nih mau sejuta, 1 miliar, jika dikalikan 1 tetap angka itu sendiri. Oke. Kita masuk ke perkalian kedua ya. Nah, untuk perkalian 2 itu sendiri berarti menjumlahkan angka sebanyak 2 kali. Jadi double ya. 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8, 5 dikali 2, 10, 6 dikali 2, 12, 7 dikali 2, 14, 8 dikali 2, 16, 9 dikali 2, 18, dan 10 kali 2, 20. Kemudian kita masuk ke perkalian selanjutnya, yaitu perkalian 3. Berarti untuk perkalian 3 ini berarti kita menjumlahkan angka sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 dikali 3, 1, 1, 3 kali. Berarti 1 kali 3 berarti 3-nya ada 1, berarti 3. Seperti itu ya. Atau sebaliknya 1-nya ada 3, itu sama saja. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. 5 dikali 3, 15, 6 dikali 3, 18, 7 dikali 3, 21, 8 dikali 3, 24, 9 dikali 3, 27, 10 dikali 3, 30.
Nah, sekarang kita masuk ke perkalian 4. Kalau perkalian 4 berarti jumlahnya itu sebanyak 4 kali, dijumlahkannya itu sebanyak 4 kali ya. 1 dikali 4, 4, 2 dikali 4, 8, 3 dikali 4, 12, 4 dikali 3, 12. Oke, saya ulangi. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. 4 dikali 4, 16. 5 dikali 4, 20. 6 dikali 4, 24. 7 dikali 4, 28. 8 kali 4, 32. 9 kali 4, 36. 10 kali 4, 40. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian 5. Berarti ditambahkannya itu sebanyak 5 kali. Nah, untuk perkalian 5 ini sendiri punya pola yang unik nih. Untuk hasilnya itu, hasil akhirnya itu angka yang paling ujungnya kalau tidak 5 yaitu 0. Oke, kita lihat ya. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. 8 kali 5, 40. 9 kali 5, 45. Dan 10 kali 5, 50. Ya. Kemudian kita masuk perkalian 6 nih, sudah mulai panas ya. Perkalian 6 berarti kita menambahkan angkanya itu sebanyak 6 kali. Konsentrasi harus semakin fokus ya. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. 5 kali 6, 30. 6 kali 6, 36, 7 kali 6, 42, 8 kali 6, 48, 9 kali 6, 54, 10 kali 6, 60. Nah, sekarang kita maju ke selanjutnya yaitu perkalian 7. Perkalian 7 berarti artinya kita menambahkan sebuah angka itu sebanyak 7 kali. Ya, 1 dikali 7, 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28, 5 kali 7, 35, 6 kali 7, 42, 7 kali 7, 49, 8 kali 7, 56, 9 kali 7, 63, dan 10 kali 7, 70. Nah, sekarang kita makin naik lagi nih levelnya yaitu perkalian 8. Nah, untuk perkalian 8 berarti kita menambahkan angkanya itu sebanyak 8 kali. 1 kali 8, 8, 2 kali 8, 16, 3 kali 8, 24, 4 kali 8, 32, 5 kali 8, 40, 6 kali 8, 48, 7 kali 8, 56, 8 kali 8, 64, 9 kali 8, 72, dan 10 kali 8, 80. Nah, sekarang nih makin tinggi lagi nih perkalian 9. Nah, untuk perkalian 9 konsepnya masih sama ya, itu berarti setiap angka ditambahkan sebanyak 9 kali. Namun memang ada yang unik nih dari perkalian 9 ini. Hasilnya ketika dijumlahkan, kalau misalnya ada dua angka, ketika dijumlahkan antara angka satu dengan angka yang lainnya itu jumlahnya akan selalu 9. Kita lihat. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 18 itu ada angka 1 dan angka 8. 1 ditambah 8, 9. Kemudian 3 kali 9, 27. 2 dan 7. 2 ditambahkan 7 hasilnya juga 9. 4 kali 9, 36. 3 tambah 6, 9. Kemudian 5 kali 9, 45. 45. Ya betul. Kemudian 6 kali 9, 54. 7 kali 9, 63, 8 kali 9, 72, kemudian 9 kali 9, 81, dan 10 kali 9, 90. Benar ya? Berarti perkalian 9 itu cukup unik ya. Nah, sekarang kita perkalian yang terakhir yaitu perkalian 10. Nah, sama halnya seperti perkalian 1, sebenarnya ini sangat gampang ya perkalian 10 karena kita cukup menambahkan angka 0 saja di depan angka yang
akan kita kalikan dengan angka 10. Contohnya 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. 3 kali 10 itu 30. 4 kali 10, 40. 5 kali 10, 50. 6 kali 10, 60. 7 kali 10, 70. 8 kali 10, 80. 9 kali 10, 90. 10 kali 10, 100. Nah, itulah rangkaian perkalian dari 1 sampai 10. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Nah, perkalian ini bukan hanya sekedar hafalan ya, tapi perkalian ini merupakan langkah kita dalam memahami dunia. Matematika ini bukan hanya sekedar angka-angka saja, tapi langkah kita untuk memahami isi dunia. Nah, teman-teman, dari LKPD perkalian ini sendiri kita bisa mengambil hikmah bahwa matematika itu merupakan sebuah ilmu yang terstruktur. Dari setiap hasil yang kita lihat itu ada langkah dan proses yang konsisten. Nah, seperti tadi ya, setiap perkalian itu seperti kehidupan kita, bahwa setiap langkah kecil kita yang konsisten itu akan menghasilkan hasil yang sangat besar. Nah, untuk matematika itu sendiri seperti yang tadi sudah saya bilang, bukan hanya sekedar untuk memahami angka saja, tapi merupakan langkah untuk memahami dunia. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. SD Narawita 1, literat, cerdas, bedas. Sampai jumpa di tantangan berikutnya. Dadah!